Metode ilmiah dan non-ilmiah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Oktaviani. Nama saya Muhammad Vigo Faturrahman. Kita dari kelompok 3 ingin membahas metode ilmiah dan non-ilmiah. Pembahasan yang akan kita bahas: 1. Pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah. 2. Membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. 3. Memahami metode ilmiah. 4. Langkah-langkah memahami metode ilmiah. 5. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Dan terakhir, keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ilmiah melibatkan pengamatan dan pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, dan modifikasi hipotesis. Pengertian metode non-ilmiah. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamat data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analis data secara logis. Simpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan logis dan benar. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur empiris. Sedangkan metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tetapi bersifat umum dan sumir. Jawaban apapun tidak perlu didukung data. Tidak ada proses pengumpulan data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat yang berarti bagi kesimpulan pertama. Boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Memahami metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Metode ilmiah adalah cara yang dilakukan secara sistematis dan tuntut. Tujuannya untuk mencari jawaban dan menemukan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menemukan informasi yang tepat tentang tingkah laku dan perkembangan dan mencakup langkah-langkah seperti identifikasi dan analis, pengumpulan data, kesimpulan, sampai revisi teori. berikut penjelasannya, silakan simak. Lalu, bagaimana cara kerja penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah kehidupan? Yaitu dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Semisal saat sekeliling rumah kita menemukan adanya suatu lahan persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman jagung. Saat diamati, ternyata ada perbedaan ketinggian dari tanaman jagung. Ada yang tumbuhnya pendek dan ada yang tumbuhnya cukup tinggi. Nah, dengan menggunakan metode ilmiah, kita nanti dapat menentukan atau menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dari tanaman jagung. Selanjutnya yaitu kita membuat kerangka eksperimen. Eksperimen dilakukan pada suatu lingkungan terbatas untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 3 buah pot yang di dalamnya terdapat jenis tanah yang sama disediakan untuk menanam biji jagung. Pot diberi label yang berbeda dengan label A, B, dan C. Kemudian masing-masing pot ditanami dengan masing-masing biji jagung dengan jenis yang sama. Kemudian dilakukan pemberian pupuk pada masing-masing pot, di
mana pupuk yang digunakan mengandung konsentrasi yang sama, namun berbeda jenis pupuknya. Yang pertama, pada pot A menggunakan jenis pupuk X, pada pot B menggunakan jenis pupuk Z, dan pada pot C tidak menggunakan perlakuan pupuk sama sekali atau sebagai perlakuan kontrol. Selanjutnya, masing-masing pot disiram menggunakan air dengan volume yang sama, dan kemudian masing-masing pot juga diletakkan di bawah sinar matahari dengan tingkat intensitas cahaya matahari yang sama, agar nantinya pertumbuhan dapat seragam dan menghindari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pada hari kesekian setelah penanaman, jagung sudah mulai mengalami tanda-tanda pertumbuhan, yang dicirikan dengan bertambah tingginya batang dan semakin lebatnya daun. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tinggi batang jagung menggunakan alat ukur standar. Bisa menggunakan alat mistar atau meteran yang memiliki satuan baku, di mana pengukuran dilakukan dari pangkal batang hingga ujung batang tanaman jagung. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian disajikan dalam tabel pengukuran tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman jagung pada pot A, B, dan C secara berurutan adalah setinggi 50 cm, 30 cm, dan 20 cm. Dapat diasumsikan bahwa ternyata ada perbedaan tinggi tanaman jagung pada pot dengan perlakuan pupuk yang berbeda-beda. Kemudian langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu mengacu pada hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana hipotesis 0 tadi adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, dan hipotesis 1 adalah jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan data yang tadi telah disimpulkan bahwa ternyata jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, maka kesimpulannya adalah H1 diterima, sehingga memang jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selain itu, perlakuan terbaik adalah pada pot A yang menggunakan jenis pupuk X. Langkah-langkah melakukan metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, merancang penelitian. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, mengelola data dan menganalisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Dan terakhir, melaporkan hasil penelitian. Sikap yang terdapat dalam metode ilmiah. 1. Sikap rasa ingin tahu. 2. Sikap kritis. 3. Sikap terbuka. 4. Sikap objektif. 5. Sikap mampu menghargai orang lain. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang guru kalian, maka di tingkat SMP kalian sendiri yang akan merancang, melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari tahapan-tahapan dalam metode ilmiah berikut ini. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan. Kalian perhatikan bagian berikut ini. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan atau menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk mempelajari metode ilmiah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan yang pertama. Yang pertama, pengamatan dalam sains.
Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Bayangkan kalian sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetangga kalian. Kalian pasti akan menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana. Seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kalian juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, atau bau kabel yang terbakar, bahkan bau masakan. Kalian juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Cobalah berlatih melakukan pengamatan dengan melakukan pengamatan dengan 5 indera di lingkungan sekitar kalian. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA untuk pertambahan pengetahuan. Yang pertama, non-praktis atau teoritis adalah rasa ingin tahu atau pure science. Yang kedua adalah praktis atau pemenuhan kebutuhan hidup atau applied science. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dalam mempelajari IPA? Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menyimpulkan dan melaporkan hasil. Ilmuwan sains. Yang pertama ada Nikola Tesla. Banyak alat elektronik di sekitarmu yang dikembangkan atas ide Nikola Tesla. Ilmuwan dunia terkenal ini berdarah Serbia Amerika yang mengembangkan kumparan Tesla, transformator tegangan tinggi, serta teknik untuk mentransmisikan daya secara nirkabel. Jelas laman Discover Magazine, Tesla juga menemukan sistem alternating current atau AC. Sistem ini dimanfaatkan hingga sekarang untuk memproduksi listrik dan transportasi. Namun, sistem AC dulunya ditentang oleh Thomas Alva Edison karena dianggap tidak aman dan berbahaya. Ilmuwan sains kedua ada Charles Darwin. Siapa sih yang tidak mengenalnya? Charles Darwin adalah ahli biologi asal Inggris. Ia adalah penemu teori evolusi dan penulis buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Menurut Darwin, semua spesies organisme berkembang lewat seleksi alam yang meningkatkan kemampuan individu untuk bertahan hidup, bersaing, dan bereproduksi. Teorinya yang paling kontroversial adalah manusia berasal dari primata. Dilansir Earthwatch, ia juga meneliti dan mencatat banyak spesies hewan yang ada di Kepulauan Galapagos di Ekuador. Meski banyak menuai kontroversi, Charles Darwin adalah ilmuwan dunia terkenal yang berpengaruh dan berkontribusi besar untuk masyarakat dunia. Dan ilmuwan sains yang ketiga ada Isaac Newton. Isaac Newton menemukan teori gravitasi setelah sebuah apel jatuh dari pohon dan mendarat di atas kepalanya. Terlepas apakah sejarah itu benar atau tidak, yang jelas Isaac Newton adalah ilmuwan dunia terkenal yang sangat berpengaruh dan berjasa. Selain menemukan teori gravitasi, ia juga menemukan konsep gaya sentrifugal dan sentripetal. Newton juga menemukan hukum gerak atau laws of motion yang dicetuskan pada tahun 1687. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulan 1. Metode ilmiah lebih bisa bertanggungjawabkan. 2. Jelas. 3. Dapat dijadikan satuan. 4. Operasional. 5. Logis.
Kelemahan metode ilmiah. 1. Metode ilmiah tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat inmateri atau goib, dikarenakan tidak adanya wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas. 2. Terlalu bergantung pada objek yang ada. 3. Kurang valid. 4. Membutuhkan waktu yang lama. Kesimpulan, karya tulis ilmiah sangat bergantung pada analis serta hipotesis. Sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak terlalu membutuhkannya, biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Sekian pembahasan Dari kami, jangan lupa like, komen. dan subscribe. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.